Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu Esa, dan tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua korban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kitab Tobit seperti yang kita dengarkan pada bacaan yang pertama yang begitu panjang, mengisahkan tentang Tobia. Tobia itu adalah Allah yang baik artinya, dan bagaimana kitab ini menceritakan Tobia dengan Sarah, perjalanan yang dibimbing oleh Rafael ke tempat, ke rumah Raguel, itu orang tuanya Sarah. Dan memang akhirnya dalam perjalanan yang panjang itu memang masih saudaranya memang dari tempat yang jauh, perjalanan itu yang dibimbing oleh ataupun diantar saudaranya, dikatakan oleh malaikat Rafael itu sampai ke kota Ekbatana, kota Ninive. Sebenarnya ini juga kitab suci ini itu diakui di dalam gereja Katolik, tetapi tidak diakui di gereja lain. Seperti juga kitab Putra Sirah, kitab Tobit ini juga tidak diakui, diterima di gereja lain, kecuali di gereja Katolik menerima sebagai kitab suci. Dan apa sebenarnya yang mau bisa kita petik, bahwa bagaimana keluarga baru dibangun, keluarga Tobia dan Sarah, saudara, masih satu keluarga, masih satu kekeluargaan.
Tapi akhirnya karena berkat Tuhan sendiri, mereka memenuhi sesuai dengan kitab Taurat, kitab sucinya, dan menyerahkan keluarga baru ini pada perlindungan Allah sendiri. Bersyukur dijauhkan dari malapetaka seperti yang dikatakan sebelumnya, sudah diberikan kepada tujuh lelaki Sarah ini, tetapi mereka mati sebelum bertemu dengan itu. Dalam perjanjian baru juga kita mendengar kalau 7 saudara ini laki-laki meninggal, siapa yang akan menjadi suaminya di masa dalam perjanjian baru ada seperti itu. Dalam kitab perjanjian baru yang akan sesudah kebangkitan, siapa yang akan menjadi saudara, yang akan menjadi suaminya. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, marilah kita mohon dalam pernikahan ini untuk kebahagiaan, kelestarian hidup rumah tangga, keluarga, agar karena iman kepercayaan kepada Allah sendiri dilindungi, diberkati, dan lestari seperti yang diucapkan sendiri oleh doa Tobia dan Sarah itu. Ya Tuhan, sudilah kiranya mengasihani kami berdua dan membuat kami menjadi tua bersama. Serta berkata mereka, amin, amin. Kemudian mereka tidur semalam-malaman. Marilah kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.